Renungan Umat dengan judul Sang Penyembuh. Berdasar dari bacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35 yang demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu teman saya yang pernah menjalani operasi menceritakan pengalamannya. Sebelum tindakan operasi dimulai, tenaga medis seperti dokter dan perawat mempersilakannya berdoa secara pribadi, memohon kepada Tuhan supaya operasi berjalan lancar. Tenaga medis itu mengajak pasien untuk memohon kesembuhan pada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada tim medis. Sekalipun tim medis memiliki keahlian khusus dalam penanganan tindakan operasi tersebut. Tim medis adalah perantara. Sang penyembuh itu Tuhan. Petrus, salah satu dari para rasul yang lain, diberi kuasa khusus untuk bersaksi, memberitakan kabar baik melalui khotbah dan kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus ketika ia berkunjung ke Lida dan menjumpai Eneas, seorang yang sudah 8 tahun menderita lumpuh? Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Petrus tidak berkata, "Aku menyembuhkanmu." Ia menyaksikan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib, sehingga kemudian Eneas bangun dan membereskan tempat tidurnya. Peristiwa di Lida membuktikan adanya pemulihan, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Penyembuhan secara fisik, Eneas bisa bangun dari tempat tidur yang mengalasinya selama 8 tahun. Penyembuhan secara rohani juga terjadi pasca sembuhnya Eneas. Banyak yang berbalik kepada Tuhan, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang menyembuhkan Eneas? Bukan karena kekuatan Petrus, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Melalui perantara Petrus, Tuhan memakainya untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus itu menyaksikan cinta kasih Kristus kepada Eneas, memulihkan fisiknya yang lumpuh, semangat dan pengharapannya yang juga lumpuh. Kesembuhan secara holistik terjadi berkat dari Sang Penyembuh. Hidup Eneas dipulihkan. Ia bisa bangun dan melakukan aktivitas sebagaimana orang pada umumnya.
Tempat tidur yang ia pakai selama 8 tahun bukan lagi sebagai tempat untuk meratapi penyakit yang diderita dan sebagai alas untuk berkeluh kesah karena penderitaannya, tetapi sebagai tempat untuk mensyukuri berkat Tuhan dan mengistirahatkan tubuhnya. Eneas sudah lama sakit. Barangkali ia mulai pasrah dengan keadaan, karena tak kunjung ia sembuh. Petrus menyebut nama Yesus Kristus, supaya hati Eneas tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Penyembuh. Petrus hanyalah perantara, yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Berita Injil atau kabar baik dinyatakan kepada Eneas bahwa Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya dan memberi kesembuhan. Selain Eneas, banyak orang yang mengalami pemulihan rohani, pulih dari hidup lama dan memasuki hidup baru dengan imannya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini di antara kita sedang mengupayakan kesembuhan fisik melalui tenaga medis, mari kita memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus, supaya para tenaga medis diberkati dalam setiap tindakan-tindakan, dan kita semua sembuh. Yesus Kristus Sang Penyembuh berkenan memulihkan kita dari sakit penyakit fisik maupun rohani. Oleh sebab itu, mari datang kepadanya, memohon berkat-Nya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menghayati karya-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan Eneas. Dia yang Engkau pulihkan, baik fisik maupun jiwanya, dari penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun. Kami pun meyakini bahwa karya-Mu juga Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tolonglah supaya kami senantiasa bersandar dan berharap kepada-Mu. Secara khusus kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami Jemaat-Mu di GKJ Jatimulyo yang menderita sakit penyakit pasca operasi, yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani proses pemulihan. Kiranya Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang berpulih dalam keadaan duka karena kepergian keluarga yang dikasihi atau karena pergumulan yang sedang dihadapi. Kiranya Engkau menguatkan dan menghibur. Kami memohonkan berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia, bagi setiap keluarga-keluarga dalam menghayati bulan keluarga. Meskipun saat ini sudah di penghujung bulan keluarga di bulan Oktober dan akan memasuki bulan November, tetapi mampukanlah setiap keluarga hari demi hari menghayati kasih dan penyertaan-Mu yang menguatkan dan memulihkan setiap keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hidup kami dalam pimpinan-Mu. Sempurnakan doa syukur dan harapan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.